Shalom Bu, Shalom. apa kabarnya Bu? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Oh puji Tuhan. Oh ya, pertama-tama terima kasih ya Bu boleh hadir di Zoom pada hari ini dan saya ingin menjelaskan tentang dua cara hidup. Apakah Ibu bersedia untuk mendengarkan tentang penjelasan saya tentang dua cara hidup? Ya, siap, bersedia untuk mendengarkannya. Oke, kita mulai ya. Jadi di Ya. sini saya memiliki 6 kotak dan yang pertama saya mulai. Jadi di sini Tuhan menciptakan dunia dan Tuhan juga menciptakan manusia di dunia ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa di dunia ini di bawah otoritas Tuhan. Nah, itu terdapat di dalam kitab Wahyu pasalnya ke-4 ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakannya." Nah, apakah di sini manusia berhasil untuk menguasai dunia ini? Nyatanya tidak. Karena apa? Karena di sini manusia telah menolak Tuhan sebagai otoritas manusia di bawah pimpinan Tuhan. Jadi di sini manusia malah jauh dari Tuhan dan tidak ada yang mencari Tuhan. Mereka ingin hidupnya sendiri dan ingin berkuasa tanpa Tuhan untuk menguasai dunia ini. Dan hasilnya adalah manusia ini gagal untuk menguasai dunia ini. Dia gagal menguasai dunia tanpa Tuhan. Dan mereka semua memberontak, tidak ada yang mencari Tuhan dan mereka semua telah menyeleweng. Itu terdapat di dalam kitab Roma pasalnya ketiga ayat 10 sampai 12 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Nah, apakah sampai di sini saja manusia memberontak selamanya dan dia mati? Tidak, karena Tuhan di sini sangat mengasihi manusia. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia sehingga Tuhan tidak mau kita mati kekal dan tidak mau mati begitu saja dan dihakimi. Karena apa? Hukuman Tuhan kepada orang yang memberontak, hukuman orang yang tidak taat sama Tuhan adalah hukuman kematian dan penghakiman. Itu terdapat di dalam Ibrani pasalnya ke-9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Nah, di sini karena Tuhan sangat mengasihi manusia dan dia tidak mau manusia itu mati atau memberontak selamanya di dunia, maka Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Itu siapa? Yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dia mengutus anaknya tunggal yaitu Yesus, dan Yesus selalu hidup di bawah perintah Tuhan. Dan Yesus mati menggantikan kita di atas kayu salib. Dan Yesus di sini mengambil semua hukuman kita, dosa-dosa kita, pelanggaran kita yang telah memberontak sama Tuhan. Dan Yesus juga di sini membawa pengampunan kepada manusia. Itu terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasalnya ke-3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, apakah sampai di sini saja Yesus mati? Nyatanya tidak. Karena apa? Karena Tuhan di sini telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati di dunia ini, dan Yesus mengalahkan maut dan dia mengambil semua kuasa di dunia ini. Yang sebelumnya dikasih otoritas kepada manusia tetapi dia gagal, dia memberontak dan tidak ada yang mencari Tuhan dan dia mati. Dan sekarang karena ada Yesus yang diutus ke dunia ini menggantikan kita di atas kayu salib,
dan akhirnya dia mati dan dibangkitkan oleh Tuhan dan telah mengalahkan maut, maka sekarang Yesus telah memberikan hidup yang baru kepada manusia. Itu terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya ke-1 ayat 3. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati dan oleh kebangkitan Yesus Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, selanjutnya di sini ada 2 poin yang kita pilih, 2 cara hidup yang kita pilih. Yang pertama, apakah kita masih memilih jalannya manusia yang menolak Tuhan dan tidak taat sama perintah Tuhan, dan hasilnya adalah kita dihakimi. Yang kedua, kita akan mendapat kematian kekal. Yang kedua, waktu kita memilih yang kedua, yaitu mengikut jalannya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan mendapat hasilnya, kita diberikan hidup yang baru. Yang kedua, diberikan hidup yang kekal. Itu terdapat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 36, dikatakan, barang siapa tak percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jadi saya ingin bertanya dengan Ibu, Ibu memilih yang mana, Bu? Yang pertama atau yang kedua, Bu? Yang kedua. Oke, ya sangat jelas karena kita memilih yang kedua, yaitu ikut jalannya Yesus. Dan waktu kita mengikuti jalannya Yesus ada 3 caranya, Bu. Yang pertama, kita berdoa. Di sini kita meminta pengampunan dari Tuhan dan hari ini kita disadarkan bahwa sudah ada Yesus dalam diri kita, dan dia akan memberikan kita hidup yang baru dan hidup yang kekal. Karena itu saya membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur boleh mendengarkan sedikit tentang 2 cara hidup, bahwa kami adalah orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami adalah orang berdosa, dan karena itu kami sadar bahwa Engkau telah mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Yesus, untuk ke dunia untuk menggantikan kita, menebus segala dosa kita, dan kami meminta pengampunan dari-Mu. Karena itu kami percaya dan kami mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Nah, sekarang waktu kita sudah meminta pengampunan, yang kedua adalah waktu kita mengikuti Yesus, buahnya adalah kita taat pada perintah Tuhan. Dan yang ketiga, buahnya adalah kita jadi percaya dengan janji-janjinya Tuhan, yaitu apa? Kita akan diberikan hidup yang baru dan hidup yang kekal. Terutama adalah kita akan diselamatkan oleh karena Yesus yang telah menggantikan kita di atas kayu salib itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang 2 cara hidup ini. Dan jika Ibu ada pertanyaan mengenai 2 cara hidup ini, boleh Ibu tanya kepada saya. Apakah Ibu ada pertanyaan? Menurut saya tidak ada pertanyaan, karena yang adik sudah jelaskan kepada Ibu, sudah jelas bahwa jalan hidup yang kita lalui itu adalah lewat Tuhan kita Yesus Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Amin. Oke, mungkin Ibu sudah cukup jelas tentang 2 cara hidup ini. Oke. Ya, sudah. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas bergabung dengan saya. Dan shalom, Ibu.